Halo, apa kabar? Nama saya Nico Omediongkere, Vice President Research and Analysis dari PT Valkyrie Asia Futures. Welcome to Valkyrie News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai euro yang belakangan ini dikatakan terlalu mahal oleh berbagai pihak. Oke, seperti Anda bisa melihat di slide pertama, banyak pihak pada saat ini merasa bahwa euro terlalu kuat untuk zona Eropa. Kenapa demikian? Ada dua alasan utama. Pertama, kalau misalnya euro yang kuat, itu berarti bahwa inflasi akan cenderung turun. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya euro itu impor barang dan jasa, itu akan cenderung turun harganya karena euro yang kuat. Kedua, kita juga melihat bahwa kalau euro kuat itu cenderung tidak bagus untuk eurozone karena ekspornya akan cenderung mahal dibandingkan negara-negara yang lain yang misalnya punya mata uang yang lebih lemah. Nah, kalau kita melihat inflasi itu dari bulan Maret 2013 yang masih berada di level 1,7%, turun cukup signifikan ke 0,5% pada Maret 2014. Atau dengan kata lain itu penurunan sebesar 1,2% hanya dalam setahun. Nah, sekali lagi ini dikhawatirkan bahwa inflasi yang rendah seperti ini akan menjadi deflasi. Dan deflasi itu sangat tidak diinginkan oleh siapapun juga. Kenapa demikian? Karena nanti itu akan menyebabkan konsumen itu menahan pembelanjaannya karena mereka pikir untuk apa saya beli barang atau jasa yang nanti di kemudian hari akan lebih murah. Nah, kalau kita melihat dalam bentuk grafiknya, ini sudah sangat jelas bahwa kurvanya turun dari bulan ke bulan dan sekali lagi itu dekat sekali dengan deflasi yang terjadi pada tahun 2009 dan seperti kita semua ingat itu ketika terjadi global financial crisis. Nah, sekarang dengan pertumbuhannya masih ada di dunia, deflasi udah sangat dekat, jadi itu sangat-sangat dikhawatirkan pada saat ini. Nah, kalau kita melihat ECB atau Bank Sentral di Eropa sendiri menetapkan semacam danger zone atau zona bahaya yang mengatakan bahwa inflasi kalau masuk di antara 0 hingga 1% itu sangat bahaya. Sedangkan target sendiri mereka menetapkan di level 2%. Jadi kita melihat level inflasi sebesar 0,5% pada saat ini jelas-jelas masih jauh di bawah target yang mereka sendiri menetapkan di 2%. Nah, sekarang pertanyaan adalah kenapa euro bisa begitu kuat sedangkan ekonomi di Amerika Serikat dan juga Jepang lebih kuat ketimbang misalnya Eropa sendiri. Nah, jelas di sini terpampang kenapa demikian. Karena kalau kita melihat pencetakan uang yang dilakukan oleh Bank of Japan dan juga The Fed di Amerika Serikat itu jauh melebihi pencetakan yang dilakukan oleh ECB atau Bank Sentral di Eropa. Kita melihat misalnya bahwa Bank of Japan dan US Federal Reserve ini mengalami ekspansi dari balance sheet atau neraca mereka sendiri itu yang luar biasa, sedangkan European Central Bank malahan mengalami kontraksi. Nah, bisa begitu karena banyak bank-bank yang tadi pinjam ke European Central Bank mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu juga peredaran uang atau money supply itu sendiri kontraksi di Eropa. Kalau kita melihat Inggris sendiri itu cenderung stagnan. Nah, ini dalam bentuk tabel lebih jelas lagi kita melihat bahwa ECB dalam 2 tahun dari 2011 hingga 2013 mengalami kontraksi sebesar 40% dari neracanya. Sementara US Fed di Amerika Serikat mengalami ekspansi sebesar 120% lebih dan BOJ atau Bank Sentral di Jepang sendiri itu mengalami ekspansi sekitar 80%. So, no wonder kalau kita melihat bahwa euro itu cenderung kuat ketimbang US dollar dan juga Japanese yen karena kontraksinya terjadi pada saat yang sama di mana US Fed dan juga BOJ mengalami ekspansi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu juga jangan heran kalau misalnya Mario Draghi yang merupakan kepala dari ECB atau Bank Sentral di Eropa mengatakan bahwa mereka siap untuk melakukan kebijakan yang tidak konvensional. Kenapa demikian? Karena ia mengatakan bahwa penguatan dari mata uang euro pada saat ini akan membutuhkan stimulus lebih lanjut untuk melemahkan euro di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa langkah yang diambil sama ECB atau bisa diambil ke depannya
seperti misalnya pertama itu melakukan negative interest rates atau suku bunga negatif. Ini tujuannya untuk menekan euro ke depannya. Karena kalau misalnya suku bunganya negatif di Eropa, itu akan menyebabkan banyak pelaku pasar pindah ke currency-currency yang lain yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Kedua, mereka juga mempertimbangkan QE atau quantitative easing yang terlebih dahulu dilakukan di Amerika Serikat dan Jepang. Ini bisa dilakukan dengan membeli obligasi pemerintah dan juga aset-aset dari sektor privat. Dan ketiga, ini juga langkah yang bisa diambil oleh mereka adalah revitalisasi dari pasar ABS atau asset-backed securities. Nah, kalau kita melihat grafik atau teknikal dari euro sendiri, sekali lagi level 1.40 kelihatan the line in the sand atau batasan pada saat ini yang tidak akan ditolerir oleh bank sentral di Eropa. Nah, polanya sangat jelas di grafik ini. Ini merupakan grafik bulanan seperti Anda bisa melihat. Pola ini disebut descending triangle karena resistance turun dari waktu ke waktu dan support di sini di bawah cenderung flat. Nah, kalau kita melihat ada pola yang menunjukkan lower highs dari 1.60 ke 1.49 ke lebih lanjut 1.3967 yang merupakan level tertinggi akhir-akhir ini. Dan supportnya cenderung flat tetap di sekitar 1.18 hingga 1.20. Perhatikan juga bahwa Relative Strength Index atau RSI di bawah ini menunjukkan bahwa euro pada saat ini cenderung jenuh beli. Ini juga menunjukkan bahwa upside-nya cenderung terbatas untuk euro. Kalau kita lebih lanjut melihat weekly chart, ini merupakan chartnya yang menurut saya paling menarik dan menunjukkan bahwa kemungkinan besar euro akan turun dalam beberapa pekan ke depannya. Kenapa demikian? Karena pola yang kita melihat disebut rising wedge. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa ini harganya cenderung menyempit ke atasnya, di mana resistance di atas dan support di bawah makin mendekatinya. Jadi kita melihat sekali lagi resistance di 1.3967 dan supportnya pada saat ini di 1.3671. Juga di sini ada sinyal yang sangat bagus yang dikatakan bearish divergence. Nah, bearish divergence artinya adalah bahwa indikator sudah cenderung turun, sedangkan harga masih naik. Nah, hukum technical analysis mengatakan bahwa pada akhirnya harga akan mengikuti technical indicator seperti di bawah ini RSI-nya. Jadi kita bisa mengharapkan penurunan ke depannya jika support di sini di 1.3671 itu pecah ke bawahnya. Jadi level ini benar-benar harus diperhatikan oleh pelaku pasar karena ini akan menentukan apakah euro akan cenderung akan menjadi bearish ke depannya atau tidak. Nah, apa yang kita percaya untuk 2014 adalah bahwa kita memperkirakan euro akan turun kembali ke supportnya yang sangat kuat di sekitar 1.18 hingga 1.22 dan bukan tidak mungkin akan turun lebih lanjut dalam 2 tahun ke depannya ke level paritasnya atau 1 terhadap US dollar. Nah, kalau kita lebih lanjut melihat Euro US dollar monthly chart ini juga sangat-sangat menarik karena ada pola yang mengulang diri dari tahun 1990-an ke saat sekarang gitu, di mana ada Elliott wave pattern yang sangat-sangat jelas. Di mana turun 1, naik 2, turun 3, naik 4, dan turun 5. Nah, kalau kita melihat di sini sekarang sudah 4 wave atau gelombang terselesaikan, di mana kita masih hanya tunggu wave kelima aja atau gelombang 5 turun. Dan chart terakhirnya kita melihat bahwa sentimen terhadap euro itu masih cenderung sangat tinggi, di mana pelaku pasarnya lebih dari 80% di antara mereka itu cenderung bullish terhadap euronya. Dan sekali lagi kita melihat juga Elliott wave pattern yang sangat menarik, di mana turun 1, 2, 3, 4, 5, lalu naik WXY. Dan biasanya kalau turun 5, naik 3, itu berarti selesai kenaikannya dan akan diikuti lagi oleh 1, 2, 3, 4, 5 turun. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa euro pada saat ini cenderung mahal, oleh karena itu upside-nya relatif terbatas, sedangkan downside-nya lumayan besar.
Sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbri News berikutnya.